Oh iya bang, ngomong-ngomong, daging busuknya boleh buat saya nggak bang? Mau saya jadiin pupuk kompos, saya beli deh. Tapi jangan mahal-mahal ya. Terus, maksudnya apa? Kalian nuduh saya ya? Bukan duduk Pak, cuma Pak Bima, tahun ini ikut kurban atau enggak? Wah, iya juga. Pak Bima kan orang paling kaya di kampung kita. Kurban kambing apa sapi, Pak? Iya dong, insya Allah ikut. Saya korban kambing aja sederhana. Yang penting niat. Udah diserahin ke panitia masjid sini belum Pak? Oh, udah kok. Tapi saya kurbannya di masjid kampung sebelah. Loh, kenapa nggak di sini aja Pak? Ya, sekalian bantu kampung sebelah juga. Kasian kan di sana masih kurang. Oh gitu ya. Baik banget Pak Bima. Barkah ya, Pak. Amin. Aduh, banyak banget keluar duit akhir-akhir ini. Kalau dipakai kurban, bisa habis semua duit saya. Mending buat modal dagang bakso. Pa, Bapak lagi ngapain itu? Enggak, Bapak lagi ngitung uang aja. Iya Pak, tahun ini Bapak jadi kurban kan? Kurban. Buat apa sih? Mending duitnya buat dagang. Wah, Pa, tapi kita kan di sini termasuk warga yang lebih mampu. Ya, setidaknya kita bersedekah dengan cara berkurban. Iya, tapi sekarang mikir juga. Duit begitu banyak, mending buat modal dagang jualan bakso, Bu. Untungnya juga lebih jelas. Tapi Pa, itu kan ibadah. Insya Allah nanti bakal balik uang kita jadi lebih besar. Ibadah kan nggak harus berkurban, Bu. Dahlah, Bu. Bapak mau ke warung dulu. Jal gimana? Rame gak hari ini? Lumayan rame sih Pak, dari tadi ada aja yang BLI. Mantap. Baksonya masih banyak gak? Maaf Pak, baksonya tinggal dikit kayaknya ini. Serius kamu? Iya Pak, ini kayaknya cukup buat hari ini aja. Kalau gitu besok kosong dong. Kemungkinan besar gitu sih Pak. Ya udah, kalau begitu saya ke pasar aja sekarang. Warung jaga yang bener ya, Jal. Siap Pak. gimana Di? Data kurban udah masuk semua belum? Udah bang, tinggal nunggu orang-orang yang belum serahin hewan kurban aja. Alhamdulillah, tahun ini lumayan ya. Udah dapat beberapa ekor sapi sama kambing. Iya bang, walaupun gak sebanyak tahun kemarin, tapi alhamdulillah. Yang penting cukup buat warga. Dan masjid kita selalu bisa melaksanakan kurban. Tukang potong tahun ini, Bang Malik lagi kan ya? Nggak tahu juga sih bang, tadi katanya lagi diurus sama si Roni. Nah, tuh dia orangnya. Gimana Ron? Jadi Pak Malik yang petong hewan kurbannya? Waduh bang, tadi saya udah telepon Pak Malik. Katanya Pak Malik tahun ini nggak bisa bantu potong kurban. Hah? Kok bisa? Katanya ada orang tuanya lagi sakit dan harus merawat dulu. Waduh, kok bisa tiba-tiba banget ya? Terus ini gimana dong? Berarti nggak ada yang bisa potong hewan kurban? Nah itu dia, kita belum ada pengganti. Soalnya setiap tahun ya Pak Malik yang motong hewan kurban. Oh iya, saya baru ingat. Kalau nggak salah, Pak Bima bisa motong kambing kan? Iya juga ya, dia kan bisa motong hewan kurban. Bener-bener ya setidaknya masih mending daripada kita yang nggak berpengalaman soal hewan. Tapi beliau mau nggak ya? Tahu sendiri kan ya sifat Pak Bima gimana? Ya udah, nanti biar saya yang bertanya pada beliau. Semoga beliau mau ya. Ya Za, semoga saja. Assalamualaikum Pak Bima. Iya, waalaikumsalam. Reza, ada apa ya? Gini Pak, saya mau minta tolong. Minta tolong? Gimana, Za? Jadi gini Pak, Bang Malik tukang potong kurban. Biasanya tiba-tiba nggak bisa ikut partisipasi karena ada halangan. Jadi nggak ada tukang potong hewan kurbannya sekarang. Saya kepikiran, Bapak kan juga bisa potong daging. Saya mau minta tolong sama Pak Bima buat sembelih hewan kurban, Pak. Waduh, saya nih.
kalau cua gitu sih bisa aja. Tapi ada bayarannya kan? Loh, bayaran, Pak? Ini kan untuk keberkahan, Pak. Masa iya minta imbalan? Motong juga butuh skill bertahun-tahun, Zah. Masa iya saya bantu dengan cuma-cuma? Kalau nggak ada bayarannya, ya udah. Sana cari tukang potong lain kalau ada. Kalau uang kita nggak ada, Pak. Uang kas udah buat bantu beli hewan kurban. Pakai daging juga boleh kok, nggak harus pakai uang. Saya minta jatah daging beberapa kilo tiap hewan. Kalau begitu, nanti warga cuma dapat sedikit dong daging kurbannya. Cuma nggak ada pilihan lain. Ya udah deh, nggak apa-apa, Pak. Nanti bisa diomongin ya. Sekalian nanti saya bakal nyiapin dagingnya juga. Biar kalian nggak rugi. Gimana? Iya, Pak. Nggak apa-apa, kami setuju. Kalau begitu, saya mau pulang dulu ya, Pak. Oh iya, silahkan. Kalau dapat daging sebanyak itu, wah lumayan banget ini. Dipakai buat dagang. Bang, daging sapi ada? Ada Pak, baru juga datang. Dijamin masih fresh ini. Berapa sekilonya, Bang? Sekarang harga daging agak mahal Pak. 160.000 per kilo. Harga lagi pada naik. Soalnya sapinya lagi rebutan. Mahal juga ya. Ya udah deh, saya ambil 4 kilo aja, Bang. Oke Pak, saya siapkan dulu ya dagingnya. Bentar. Itu yang di pojok resek, item apaan, Bang? Oh, itu mah daging busuk yang udah nggak kepake Pak. Oh gitu. Berapa emang itu? Kalau daging busuk gitu, biasanya diapain? Ya kalau daging busuk mah mau dibuang aja Pak. Sayang banget kalau gitu. Nggak kepake gitu aja. Mana harganya mahal? Iya Pak, udah nggak layak jual juga ini ya Pak dagingnya. Oh iya, Bang. Ngomong-ngomong, daging busuknya boleh buat saya nggak, Bang? Mau saya jadiin pupuk kompos. Saya beli deh. Tapi jangan mahal-mahal ya. Kalau gitu ambil aja. Daripada saya capek-capek buang, mendingan ambil sekalian. Lumayan buat mengurangi pekerjaan saya. Ya udah, Bang. Kalau gitu nih, uang daging tadi, daging yang busuk itu saya ambil ya. Silakan Pak. Besok bisa saya tuker nih sama daging kurban yang masih seger. Kalau gini, untung saya jadi lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Bima sini Pak, kita mulai ya. Iya, siap. Nanti Bapak bantu di bagian motong hewan kurban sama baginya ya. Siap. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kini Pak Bima menyembelih kambing kurban satu persatu dengan semangat karena ia sudah merencanakan penukaran daging dengan daging busuk. Pak, itu dagingnya taruh sini ya. Nanti kita bungkus. Ya, sini. Saya bantu sekalian. Kresetnya kurang deh, Zak. Coba ambil lagi di belakang. Kayaknya masih ada. Oh iya benar. Bentar ya Pak, saya ambil dulu. Ya, sana jangan buru-buru ya. Nah, sekarang daging yang udah kebungkus kita tukar dulu sama daging busuk ini. Untung dagingnya dah saya kasih bahan kimia biar gak bau. Untung besar nih. Saat Reza sudah kembali, mereka sudah selesai menyiapkan daging kurban dan siap dibagikan kepada warga sekitar. Alhamdulillah ya Bu, tahun ini masih bisa kurban di kampung kita. Iya Bu, semoga berkah buat semuanya. Assalamualaikum, kiriman daging kurban Bu. Waalaikumsalam. Oh iya Mas, sini-sini. Masing-masing satu ya. Makasih ya Mas. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya lanjut jalan ya Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bu, ini kok tekstur dagingnya agak aneh ya? Iya, sedikit bau juga. Ya, kayak nggak fresh. Coba lihat. Ini sih daging busuk, nggak layak konsumsi ini mah. Ih, apa-apaan ini? Kok bisa daging busuk? Yuklah ke masjid aja, kita tanya ke Mas Reza. Mas Eza, ini dagingnya kok begini ya? Hah?
Gimana, Bu? Ini loh mas, baunya nggak enak kayak daging busuk. Coba, sini saya lihat. Gimana, Di? Ada apa? Ini kok bisa kayak gini ya? Perasaan tadi kan normal semua. Ini sih nggak bisa diolah, Mas. Kalau begitu, saya balikin aja dagingnya. Saya juga kecewa banget. Pak, sudah selesai ya potong hewan kurbannya? Sudah dong. Nih, lihat. Saya dapat daging sebanyak ini. Wah, banyak banget, Pak. Jadi, besok kita beli daging lagi nggak? Gak usah lah. Kita pakai daging kurban aja dulu. Lumayan. Bisa stok beberapa minggu ke depan. Emangnya dapat apa, Pak? Bikin bakso buat jualan pakai daging hewan kurban? Gak apa-apalah, udah. Sana kamu bikin baksonya. Iya, siap, Pak. Wah, hari ini lumayan rame nih. Assalamualaikum Pak Bima. Pak, bisa ngomong sebentar? Ada apa nih pada kesini? Mau beli bakso saya? Itu Pak, tadi ada masalah di pembagian daging. Masalah apa ya? Gini Pak, masa ada beberapa daging yang kondisinya udah membusuk? Padahal kan itu hewan kurban. Lah, masa sih? Kenapa bisa gitu? Makanya itu Pak, kita mau tanya, Bapak kan yang bagian motong sama nyiapin tadi. Kenapa bisa begitu? Lah terus, maksudnya apa? Kalian nuduh saya ya? Bukan nuduh Pak, cuma... Saya ini cuma bantu loh. Kalian yang minta saya. Sekarang ada masalah, saya yang disalahi. Pak, kita nggak bilang gitu. Jangan asal nuduh. Saya nggak tahu apa-apa soal itu. Udah, sana pergi. Iya Pak, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Si Rijal pakai sakit segala. Repot kan saya jadinya. Mana bakso belum dibikin lagi. Ya udahlah, saya giling dulu dagingnya. Aduh, tangan saya. Karena keserakahan dan kecurangannya, Pak Bima harus menerima balasan atas perbuatannya. Tangan yang ia gunakan untuk berbuat curang kini justru remuk tak berbentuk, sehingga Pak Bima tidak bisa berbuat curang lagi dengan tangan kirinya.